Yo, halo, kembali lagi di Isokutek dan kali ini kita akan masuk ke segmen Tech News khusus smartphone. Ada kabar apa aja ini? Pokoknya nanti akan ada kabar dari Xiaomi yang baru merilis flagship mereka dan juga ada kabar dari Huawei. Wes, tonton video ini sampai habis untuk dapetin informasinya. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas di sini adalah Xiaomi yang baru aja merilis dua flagship smartphone mereka, yaitu Xiaomi 13T dan juga Xiaomi 13T Pro. Nah, ini baru aja malam ini kayaknya, malam hari ini syuting saya itu dirilis dan mereka menawarkan hal yang menarik di sini untuk Xiaomi 13T dan juga 13T Pro-nya. Nah, kalau dilihat sekilas di sini untuk desain yang ada di Xiaomi 13T maupun 13T Pro ini sama dengan Redmi K6 Ultra yang sebelumnya dirilis di Cina. Perbedaannya di sini ada di bagian kamera yang katanya lebih bagus si Xiaomi 13T dan juga 13T Pro ini katanya. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk Xiaomi 13T, nah untuk yang satu ini yang nggak ada Pro-nya itu menggunakan chipset Dimensity 8200. Kemudian untuk memorinya menggunakan LPDDR5 dengan pilihan memori 8GB dan juga 12GB. Dan untuk storage-nya itu 256GB UFS 3.1. Ya, UFS 3.1 bukan yang terbaru ya. Sedangkan untuk di bagian layarnya sendiri untuk Xiaomi 13T yang non Pro ini itu menggunakan 6,67 OLED yang memiliki refresh rate 144Hz dengan resolusi Full HD+ dan brightness-nya bisa mencapai 2600 nits. Nah, sedangkan untuk di bagian kameranya sendiri di sini teman-teman itu ada 3 buah kamera di bagian belakangnya. Dimana kita tahu bahwasanya Xiaomi ini kerjasama dengan Leica untuk mengurusi bagian kamera-kamera ini. Makanya di sini dia menggunakan lensa kalau nggak salah dari Leica yang dibalut ketikanya ini dibalut ke dalam sebuah frame atau istilahnya kamera island berbentuk square atau persegi. Nah, untuk kamera utamanya sebesar 50 megapiksel, kemudian kamera kedua sebagai telefoto kamera itu 50 megapiksel juga. Yang ini ekuivalen dengan lensa 55 mili dan kemudian untuk kamera terakhir yaitu 12 megapiksel ultra wide yang ekuivalen dengan 15 mm. Sedangkan untuk selfie kameranya itu 20 megapiksel teman-teman di sini. Nah, untuk di bagian baterainya Xiaomi 13T ini berkapasitas 5000 mAh teman-teman. Nah, di sini juga disupport dengan fast charging 67 watt yang diklaim oleh Xiaomi untuk pengisian 0-100% itu butuh waktu 42 menit aja. Ya, ini bukan yang terkenceng ya untuk saat ini, tapi lumayan lah. Sedangkan untuk ketersediaan warnanya itu ada 3 buah. Yang pertama ada Meadow Green dan juga Black yang bagian belakangnya itu kaca. Kemudian ada juga Alpine Blue yang bagian belakangnya itu menggunakan leather sintetis atau kulit sintetis lah. Selanjutnya Xiaomi menjual berapa sih untuk seri 13T ini yang non Pro? Jadi di sini untuk yang paling minim yaitu RAM 8GB dengan storage 256GB, Xiaomi membandrol dengan harga 650 euro. Kenapa pakai euro? Karena ini rilisnya di Jerman. Kalau misalkan di Cina ya pakai yen pasti. Nah, selanjutnya kita bahas yang Xiaomi 13T Pro yang ada Pro-nya nih. Nah, di sini sebenarnya ada persamaan di beberapa bagian dari Xiaomi 13T Pro dan juga Xiaomi 13T yang biasa. Seperti halnya kamera di sini sama yang dipakai. Kemudian layarnya juga sama. Kemudian ada baterainya juga sama. Dan ada juga warnanya juga sama untuk pilihannya. Yang beda di sini untuk seri yang Pro itu dia menggunakan Dimensity 9200 Plus. Ya, ini prosesor baru dari MediaTek. Jadi dijamin kalau performanya pasti lebih kenceng yang Pro ya, namanya juga Pro. Dan kemudian untuk pilihan RAM-nya juga beda di sini. Untuk pilihan RAM yang sebelumnya kan 8 sama 12. Kalau di seri Pro ini dia 12GB dan juga 16GB. Jenisnya pun beda. LPDDR5X untuk yang seri Pro. Untuk yang non Pro tadi kan LPDDR5 aja. Storage-nya juga gitu. Storage-nya di sini juga beda. Untuk yang seri Pro mulai dari 256GB sampai 1TB. Jadi banyak pilihannya, 256, 512 dan juga 1TB. Yang jenisnya itu UFS 4.0. Jadi ini lebih kenceng dibandingkan dengan seri Xiaomi 13T yang non Pro. Yang storage-nya itu pakai UFS 3.1. Nah, perbedaan selanjutnya dari Xiaomi 13T Pro ini dibandingkan dengan Xiaomi 13T yang biasa itu ada di kecepatan chargingnya.
Nah, Xiaomi 13T Pro ini dia menggunakan kecepatan charger 120 watt yang mereka sebut dengan hypercharge. Dimana Xiaomi ini mengklaim kalau 0 sampai 100% itu cuma butuh waktu 19 menit aja. Wih, ini kenceng nih untuk chargernya, ini kenceng. Dan kemudian untuk harganya juga lumayan mahal di sini, lebih mahal dari yang seri biasa. Jadi untuk yang RAM 12 GB terus kemudian storage-nya 256 GB itu harganya dibanderol mulai 800 euro. Jadi gimana, kalian tertarik untuk membeli ini kalau misalkan resmi di Indonesia, Xiaomi 13T dan juga Xiaomi 13T Pro? Nah, ini saya belum dapat informasi apakah ini nanti bisa resmi di Indonesia atau enggak, ya kita tunggu aja ya. Pokoknya nanti kalau misalkan rilis di Indonesia ya akan kita bahas berapa harganya kalau misalkan masuk ke Indonesia. Nah, itu tadi adalah informasi dari flagship terbaru dari Xiaomi. Kita masuk informasi kedua tentang Huawei. Jadi teman-teman, di sini Huawei mengumumkan sebuah tab baru yaitu Huawei MatePad Pro 13.2. Ya, namanya emang agak sedikit panjang ya, Huawei Mate Pro 13.2. Nah, si tablet dari Huawei ini untuk layarnya itu mirip banget dengan iPad yang terbaru tuh, ada notch-nya. Ya kita tahu sendirilah kalau memang Huawei ini kebanyakan produknya meniru gaya dari produk-produk Apple. Jadi ya maklum kalau misalkan Huawei MatePad Pro 13.2 ini ada sedikit yang meniru di sini, yaitu di bagian layarnya yang menggunakan notch. Nah, bicara ngomongin masalah layarnya ini, layarnya sendiri dia menggunakan layar 13,2 inci sesuai dengan namanya yang menggunakan panel OLED dengan resolusi 1920x2880 pixel dan refresh rate-nya 144 Hz. Jadi rasio yang dipakai di layarnya ini adalah 3:2 ya teman-teman, dengan peak brightness-nya mencapai 1000 nit. Nah, di bagian notch dari layarnya tadi itu ada sebuah kamera 16 megapiksel, sedangkan untuk bagian kamera belakangnya itu ada di sebuah island kamera atau frame kamera yang berbentuk bulat dengan dua buah kamera. Kamera utamanya itu 13 megapiksel dan kamera ultrawide-nya itu 8 megapiksel. Jadi kalau tablet emang gini lah, dia nggak akan muluk-muluk untuk kameranya ya. Dan kemudian di sini yang menjadi unggulan Huawei Mate Pro 13.2 adalah ketebalannya. Jadi ketebalan dari si tablet ini itu cuma 5,5 mm teman-teman, dan untuk beratnya itu 580 gram. Jadi tipis dan juga ringan. Wah, edan ini. Nah, sampai video ini dibuat, untuk SoC yang dipakai di Huawei Mate Pro 13.2 ini ya masih belum disebutkan sebenarnya dari Huawei. Cuman kemungkinan melihat dari seri-seri Huawei MatePad, kemungkinan yang dipakai di sini di Huawei Mate Pro 13.2 ini adalah Kirin 9000S dengan pilihan RAM 12 atau 16 GB dan juga storage-nya mulai 256 GB sampai 1 TB teman-teman. Nah, untuk menjalankan fungsi dari Huawei MatePad Pro 13.2 ini butuh baterai 10.100 mAh dan kemudian untuk chargingnya itu support sampai 88 watt teman-teman. Dan harga dari Huawei MatePad Pro 13.2 ini sendiri untuk varian yang 12 GB RAM-nya, 256 GB untuk storage-nya itu $711. Kemudian untuk yang varian yang lebih tinggi yaitu menggunakan RAM 16 GB dengan storage 1 TB itu dibanderol dengan harga $957. Jadi kalau misalkan kalian butuh tablet yang mungkin nantinya itu bisa bersaing dengan Samsung Tab S yang terbaru atau iPad sekalian, nah mungkin si Huawei ini bisa menjadi pilihannya karena harganya lebih murah teman-teman. Dan ya, itu adalah informasi mengenai Huawei MatePad Pro 13.2. Oke teman-teman, jadi itu adalah dua aja untuk video kali ini. Dua informasi mengenai smartphone, ada dari Xiaomi dan juga Huawei yang mengeluarkan produk terbaru mereka. Dan gimana tuh menurut kalian tentang kedua produk terbaru dari Xiaomi maupun Huawei ini? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih udah menonton sejauh ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Sokotek. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Fat, salam Sokotek.